Hai Anover semuanya, kembali lagi di channel Anomali. Wadah mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Di episode kali ini, gua nggak tahu apa-apa yang akan diceritakan. Karena ini akan cerita mengenai Jesslyn dan ini chapter perarwahan kembali. Jadi back to basic, serem arwah. Alright, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja episode ini didedikasikan untuk Anovers untuk menemani weekend Anovers. Stay tune. Alright, Jess, kamu mau mulai dari mana? Karena aku nggak tahu apa-apa mengenai cerita kamu. By the way, kasih prolog dulu bahwa ini merupakan cerita kamu pas liburan ke China kemarin, pas lebaran. Iya, tepatnya ke Chongqing sama Chengdu. Nah, ini aku mungkin akan cerita sedikit dulu ya teman-teman yang di Chongqing. Oke, sebelumnya aku ingin menjelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi kemarin tuh waktu ke Chongqing, aku tuh ikut tour. Nah, di tour itu kan jumlahnya ganjil, Kawil. Dan aku tuh seharusnya tidur sama ada satu stranger gitu lah, ibu-ibu. Tapi waktu aku lagi omong-omongan sama tour leader aku mengenai soal kamar gitu, tiba-tiba ada satu ibu-ibu yang kayak mukanya tuh kayak ketakutan gitu. Terus bilang ke kami berdua, maaf, sorry saya potong, boleh nggak kalau saya tuker gitu sama Cici? Soalnya saya takut tidur sendirian. Terus ya melihat itu ya teman-teman, aku hatinya langsung senangnya udah kayak apa gitu. Kenapa? Aku suka banget tidur sendiri, Kawil. Suka banget. Apalagi kan ini kan konteksnya sama stranger. Ya bukan karena aku gak mau sama dia sih, bukan sih. Cuman aku lebih nyaman tidur sendiri gitu. Gak tahu deh kalau teman-teman kayak gitu gak? Kalau Kawil gimana? Sama, aku juga lebih suka tidur sendiri. Iya, nah ya udah akhirnya tuker lah. Nah, tapi kamu suka lampunya ada lampu. Kalau aku suka yang agak gelap. Iya, soalnya aku kalau tidur dimatiin tuh entah kenapa kayak suka banyak kejadian yang aneh-aneh gitu loh. Terus? Misalnya entah ada arwah lewat, aku kayak jadi super sensitif kebangun kayak gitu loh. Sering kali kayak gitu. Terus ada jin apa gimana yang sadar aku peka. Terus entah kenapa kayak mereka lebih pengen gangguin aku aja kalau misalnya lagi gelap. Tapi kalau terang gitu kayaknya mungkin mereka berpikir, oh gue gak perlu gangguin lah, lagian nanti dia sadar lagi kayak gitu. Oke, lanjut. Tibalah malam hari, dimana beneran aja aku bener-bener akhirnya tidur sendiri. Terus ketika aku buka kunci kamar, aku ngeliat, jadi toiletnya kalau di hotel China teman-teman itu agak beda ya. Ada 2 bilik, Kawil. Jadi satu itu khusus untuk bidet, yang satu lagi itu untuk shower. Nah, di tempat shower itu yang nunggu cowok. Di tempat bidet itu yang nunggu cewek. Yang cewek itu dari awal udah kelihatan mukanya tuh kayak cewek-cewek menyebalkan gitu teman-teman. Arbis bukan? Bukan. Masih arwah normal, arwah Chinese normal gitu. Oke. Terus kalau yang cowok itu ya lebih slow aja. Nah, yang cewek ini nanya, mau digangguin gak ini? Kamu taunya itu dia bisa gitu batin? Iya, batin. Oh, si arwah batin sama cewek aku bisa Mandarin dikit-dikit lah. Arwah ceweknya ngomong ke arwah cowok? Iya, ngomong ke arwah cowok. Mereka komunikasi. Terus? Kayak gitu. Yang ini mau digangguin gak? Kerasa lah pokoknya. Kerasa. Terus yang cowok, udahlah lihat nanti lah gitu. Terus ya aku bodo amat. Jadi kan mereka lagi ngobrol tuh. Terus di depannya kan kaca. Ya udah aku sikat gigi aja. Terus? Aku sambil sikat gigi mendengarkan mereka. Mereka sadar nggak kamu sadar? Enggak, belum. Oke, terus? Belum. Nah, terus udah sampai akhirnya tiba saatnya aku udah mau tidur. Nah, udah mau tidur ini, si cewek itu tiba-tiba ada di belakang aku. Jadi misalnya nih, ini kan ranjang. Terus aku bobo. Aku biasa tuh bobo tuh ngadep kiri atau enggak kanan gitu. Nah, kebetulan aku tuh bobo ngadep kiri. Nah, terus begitu aku mau belok ke kanan, aku ngelihat si cewek itu tuh udah berdiri gitu. Males. Terus? Iya, terus dia udah siap-siap gitu. Sebenarnya seperti biasa, Kawil. Aku kalau bobo itu kan memang nggak pengen matiin lampu ya. Tapi
yang kemarin tuh aku memang agak remangin aja, tapi masih nyala lampunya. Cuma mungkin nih tiba nih saatnya gitu. Si arwah cewek itu. Ya. Terus? Iya, yang kali ini kan aku sebenarnya remangin ya Kak Will. Walaupun biasanya tuh aku memang terang, tapi kali ini entah kenapa pengen remangin aja walaupun gak sampai mati banget lampunya. Terus tiba-tiba mungkin dia mikir, wah saatnya nih untuk gue gangguin nih cewek. Udah, dia berdiri di samping kanan itu. Abis itu dengan mukanya yang sok diserem-seremin gitu. Terus aku ngeliat dia gitu kan, males lah gitu. Terus cuma belok kiri gitu. Terus dia pindah. Iya, dia pindah bener. Sut ke sisi kiri. Terus dia pindah. Terus dia kayak jedeng gitu kan. Terus aku kayak aduh malas banget. Nah tapi di situ berarti kayaknya dia udah tahu dong kamu bisa. Iya, kayaknya dia sadar. Gara-gara aku kayak yang pertama kali kan mungkin dia ngetes kan. Yang pertama kali dia di sisi kanan, aku dia nggak yakin pindah ke kamu sisi. Bisa lihat. Betul, dia nggak yakin aku bisa lihat. Terus begitu aku pindah ke sisi kiri, aku ngelihat dia gitu. Terus aku kayak udah aku rebahan aja begini dah, nggak mau ke kanan, nggak mau ke kiri gitu. Aku terus dia taunya kamu bisa kapan? Di situ terus dia memanggil teman cowoknya, gitu. Enggak. Dia taunya kamu mulai tahu tuh gimana? Oh. Gara-gara kan gini. Awalnya kan aku kan tidurnya ngadep ke kanan. Kiri. Abis itu kan dia muncul sebelah kanan. Abis itu pas aku ngadep kanan ada dia. Abis itu aku males, aku belok kiri. Terus di kiri ini dia kesini lagi. Terus abis itu dia ngelihat aku bukannya ke kiri lagi, malah terlentang. Iya, terus rebahan. Terus yang cowok itu akhirnya dipanggil kayak sini. Dia kayaknya sadar deh gitu. Terus seru nih. Terus yang cowok itu kayak gini-giniin aku. terus aku pura-pura gitu, kayak seakan-akan kayak enaknya hotel ini gitu. Dia pasti nggak ngerti bahasa kamu. Terus iya, aku nggak kayak gitu, cuma kayak cuma gitu. Terus kayaknya dia mungkin dia peka kali ya, dia tahu ada kita tapi kayaknya dia nggak bisa lihat kita deh gitu. Oke, ini seru sih. Terus ya udah sampai di situ aja. Ya besok paginya sih mereka udah biasa-biasa aja. Nggak godain kamu lagi? Nggak godain, cuman sampai di situ doang. Akhirnya mereka tuh kayak ya udahlah, males lah gitu. Si cewek nyoba terus nggak? Pas yang udah di kanan nggak bisa, di kiri kayak gitu, terus ngapain lagi dia? Iya, udah. Jadi pas aku kayak udah bobo udahlah, males Terus mereka juga males lah, udahlah gitu. Kayaknya nih orang dablek deh. Maksudnya kita udah berusaha menampakkan diri gitu, tapi kayak dianya kayak malah bobo gitu. Feeling aku sih dia tahu kalau kamu tahu, cuma dia nggak yakin. Iya, dia nggak yakin memang. Ini perempuan ini beneran lihat gua nggak sih? Kayaknya begitu deh. Betul. Mereka emang penghuni situ. Mereka penghuni situ. Nah, terus besok-besoknya gimana? Kan kamarnya masih sama? Enggak, udah pindah. Oke. Udah pindah. Nah, kalau hari kedua, hari ketiga sih nggak terlalu. Ada sih. Tunggu. Jadi kisah si arwah cewek sama cowoknya cuma sampai situ? Iya, ini di kamar hari pertama. Kenapa Kak Will? Enggak, aku mikir punchline-nya Cing, serem banget. Terpaksa no first. Lanjut. Itu lucu aja sih ngeliat mereka so serem. Oke. Terus yang hari kedua apa hari ketiga ya aku kurang gitu lupa. Jadi kita tuh ke daerah gunung gitu teman-teman. Terus memang itu hotelnya kuno ya. Ini beda kuno. Hotel. Ini terus? Beda hotel. Tapi kita cuma nginep sehari doang. Kayaknya hari kedua sih. Nah terus di situ aku dapet kamar yang super gede. Tapi cuma sendiri. Aku cuma sendiri seperti biasa. Sama Bandung 2 gedean mana? Yang pas kamarnya siapa? Kamarnya Bow dan ex-member tuh. Itu gede banget itu. Bandung 2 ya? Masih gedean itu sih. Gila. Masih gedean Bandung maksudnya? Masih gedean Bandung. Oke. Lanjut. Gedean Bandung. Nah aku awalnya udah gitu kan. Biasanya tuh gitu, aku buka pintu, aku ngeliat dulu kamar mandi, aman gitu kan. Kamar tidur, aman. Begitu buka lemari, kayak gini teman-teman hantunya. Duduk atau? Enggak. Ini kan lemari. Ada di bagian atas, ada di bagian bawah. Dia di bagian atasnya. Aku sebagai pembawa acara ya, harus ekspresi aku kayak
Anjing serem. Tapi aku malah excited. Sorry Hanovers, gue bingung cara bawain acaranya gimana. Terus tau nggak? Terus tau nggak apa yang aku lakukan teman-teman? Jadi begitu buka gitu kan, oh ada dia gitu kan, dia langsung kayak hak gitu. Terus aku ngeliat, abis itu aku dengan pura-pura bego, oh udah ngeliat dia kan, aku nggak mau langsung begitu. Aku lihat-lihat, abis itu aku kayak wong deso gitu, nyari aku, anduk nyari apa gitu, terus ngeliat ke bawah. Terus abis itu dianya kayak berasa, oh ini orang nggak peka kali ya. Abis itu aku tutup lagi. Berarti mereka ngetes ya. Kalau misalnya kita nggak apa ya, jangan bereaksi deh, jangan terkejut. Kita nggak terkejut, terus kita ngelihat mereka juga kayak biasa aja gitu. Pantesan kamu udah sering ngomong kan ke Hanovers bahwa kalau Hanovers juga ngelihat hantu kayak gitu jangan bereaksi. Iya. Udah diem pura-pura bego aja. Pura-pura nyari. Tadi lu nitip apa? Sendal hotel ya? Nggak ada, pura-pura aja. Pura-pura gitu. Kayak gitu. Jadi pura-pura bego. Cuma pura-puranya ya yang bener juga. Jangan nggak ada orang. Tadi lu nyari apa? Hantunya lu tahu nih. Terus. Ya aku pura-pura bego aja gitu. Habis itu udah aku tutup pintunya, ya udah aku mandi seperti biasa. Nah dia sempet tuh keluar tuh dari, tembus. Iya, dia sempat keluar, dia sempat ngintip aku gitu kan. Ya aku samar-samar kelihatan kayak bayangan kan, rambutnya hitam legam gitu, terus bajunya putih lah kayak kuntilanak biasa. Tapi ini lumayan serem. Lebih serem dari hari pertama? Iya, lebih serem dari hari pertama. Kayaknya meninggalnya mungkin. Iya, hari pertama aku lihat normal kok, iseng doang. Hari kedua nih kelam energinya. Iya betul, lebih kelam. Betul, memang lebih kelam. Terus dia kayak dengan kaki telanjang gitu kan, kayak seakan-akan kayak pura-pura jadi manusia, padahal kan dia bisa floating aja kan. Iya. Tapi dia pura-pura jadi manusia, dia kayak mendekat gitu, dia kayak mendekat ke arah shower. Abis itu ya udah aku cuekin aja, aku mandi aja. Terus? Udah, abis itu dia balik lagi ke lemari. Terus? Ya udah sih. Gini loh Jess, kita harus come up dengan, ya Hanovers tau lah, kita harus come up dengan cara membawakan cerita arwah tuh back to basic. Iya. Sialnya aku juga gagal lagi. Gimana I was hoping kayak si arwah itu tiba-tiba masuk ke dalam mimpi kayak ganggu kamu kayak, terus sengaja kayak ituin selimut kayak gitu. Itu aku nunggu punchline-nya itu. Sebenarnya itu terjadi loh pas kita nanganin klien masih formasi lama di, aku nggak boleh sebut hotelnya, di hotel Tasikmalaya ya. Ya itu kan terjadi. Gimana Kawil? Di kamar kita berlima, masing-masing ada Arbis Toshio-nya. Remember? Oh itu parah sih. Aku sikat gigi, ini bathtub ada Toshio di situ. Dalam hati aku, oh gitu cara. Serem sih, serem. Itu serem banget. Tapi aku kayak, gimana ya, arwah paling susah ditindak, didoain dia ngilang. That's it gitu, nggak bisa dikeplak, nggak bisa ditindak, nggak bisa disabet. Tunggu aja di Grim Reaper tuh. Terus pas ditanya, kenapa Jess kok nggak tindak yang arwah yang kedua ini, kan energinya kelam, doain kayak apa kayak gitu. Jawabannya males, teman-teman lagi pengen liburan. Betul. Dan lagi memang dia memilih untuk di situ. Nah nanti begitu ada arwah yang kelam banget Hanovers dari Semarang nyasar menghampiri kami, itu mungkin di video berikutnya. Wah itu serem dan itu kami tolong. Kalau yang sekarang cerita liburan untuk menemani weekend Hanovers semuanya. Lanjut Jess. Nah besoknya tiba-tiba istrinya sepupu aku itu cerita, Jess, hotel yang kemarin serem ya. Itu pas udah di bis tapi dia berani ngomong. Ini hotel yang hari pertama atau kedua? Yang kedua. Oh oke. Pas Terus udah di bis, ini kan besok pagi, berarti kan hari ketiga. Terus? Jess, hotel yang kemarin serem ya? Terus aku bilang, iya lumayan. Di kamar kamu ada gak? Ada. Aduh Jess, aku semalam gak bisa bobo. Tau gak sih, aku berasa ada yang ngeliatin. Dan serem banget, kamu ini gak dapet lemari yang kayu, lemari kuno gitu. Terus itu aku berasa diliatin dari atas Jess gitu. Terus aku bilang, oh sama, hantuku juga letaknya di situ. Mungkin itu hantuku, bahasa kamu itu loh. Hantu kamarku maksudnya.
Oke, lanjut. Jess, nggak ada orang mau cerita serem kayak bilang kayak hantu di kamar gue juga gitu, yang bener gitu nggak ada. Oh, hantuku juga. Oke, lanjut. Terus, hah gitu. Terus kamu gimana? Ini tantenya tahu nggak kamu? Bukan tante itu, sorry, itu istri sepupu aku. Ya pokoknya saudara jauh lah. Itu dia tahu nggak kamu detektif astral anomali? Dia tahu. Soalnya sepupuku kan suka nontonin aku juga. Hai Ko David. Terus? Gak lanjut ya. Terus terus dia sampai nanya hantuku gitu. Nah, iya, terus oh iya sama hantuku juga gitu. Terus terus kamu tidur sendiri kan? Iya. Kamu nggak takut? Enggak. Oh iya, aku salah nanya orang, kata dia gitu. Si Ko David itu. Si istri ya Ko David itu. Oke, terus? Oh iya, aku salah nanya orang, katanya. Gila serem banget, aku nggak bisa bobo. Ini kata istrinya. Iya, feeling aku dia juga diplototin. Dia diplototin katanya. Terus nggak lama kemudian sepupuku datang, bilang gini, iya, tahu nggak semalam tuh ya berasa banget kayak wah ini kayaknya cowok nih kayaknya di kamar aku. Wah tapi ya udah diem aja gitu. Terus kan istrinya kayak mukul manja gitu loh. Iya kamu lagi. Aku bilang udah kamu temenin, kamu jangan tidur dulu. Dia lagi kayak udah tenang aja nggak ada apa-apa. Tapi kan aku tetap aja berasa ya gitu, kata istrinya. Kamu lagi disuruh temenin gak mau gitu. You know, I wish aku udah bisa merasakan dan sudah bisa detect keberadaan mereka pas aku masih sama my ex-wife loh. Intermezzo ya. Soalnya waktu sama my ex-wife sebelum aku jadi anomali dan detektif astral, dia lebih peka dan ya udah aku cerita aja. Waktu itu aku masih belum married, baru ya kind of like tunangan. Kita ke Thailand, aku, dia, dan 2 orang teman lagi. Jadi kita total 4 atau 5 gitu ya. Jelas aku sama my ex-wife satu kamar dong. Tapi pas waktu itu pesennya lewat Agoda. Pas kita ke lantai 3, hotelnya bagus, tapi butik. Jadi kayak hotel-hotel butik lah, you know what I mean. Ada 3 kamar. Yang 3 ini serem banget, bilang kayak guys kita jangan di sini deh, kerasa seremnya. Nah kayaknya pesan bagi Anovers, kalau Anovers mungkin yang nggak peka tapi di hotel terus ngerasa diliatin, itu beneran deh. Ya itu biasanya beneran. Nah, terus langsung bangsat lu Will, bajingan lu Will gitu. Ya tapi emang kenyataannya begitu. Solusinya ya cuekin. Bener. Soalnya gini, jangan sampai kita nggak cuekin, pura-pura berani, nongol beneran, jackpot. Betul. Wah itu males teman-teman. Betul. Tapi gini, balik lagi ke aku ke Thailand itu, berarti benernya selama waktu aku belum aktif nih my power, aku juga ngerasa. Tapi ada satu yang aku pengen malah dikerjain sama hantunya loh. Soalnya enak banget. Jadi masih di hotel yang sama. Hari pertama dan hari kedua aku tidurnya nyenyaknya minta ampun. Aku bingung kan, gak biasanya aku tidur di hotel aku nyenyak. Tapi waktu itu my ex-wife kepalanya ngadep AC, aku begini. Jadi posisinya gini, kepala aku dan kaki dia dan kepala aku. Karena aku gak mau kena AC. Tapi aku bingung selama 2 hari kok tidur aku nyenyak banget ya. What's happening? My ex-wife cerita, kamu tahu gak, selama 2 hari ya aku ngeliat ada makhluk hitam aneh, gede, mijit kepala kamu katanya. Beneran. Enak gak pijitannya kak? Gak kerasa, karena aku belum aktif. Tapi my ex-wife gak berani cerita setelah kita pindah hotel. Terus aku bilang, kenapa kamu gak cerita dari kemarin? Ya walaupun serem, tapi tahu gitu aku bilang pakai bahasa batin, tolong pijitin pala gue seneng. Gue pengen tidur dengan nyenyak. Nah kayaknya Thailand pakai deh jasa-jasa, nggak semua ya, tapi jasa itu kayaknya jin sih. Jin yang membantu si tenants atau konsumen supaya nyenyak. Aku mau digituin lagi. Tapi itu nyenyak banget ya? Nyenyak banget Jess. Oh bagus dong. Aku sampai
kok bisa gitu ya. Ternyata setelah hari ketiga baru my ex-wife cerita. Ya kalau aku jadi kau juga aku seneng sih kayak gitu. Masalahnya kamu bisa lihat. Kalaupun Nggak ada apa-apa. jinnya yang mulai isengin kayak, ya dia bisa lihat gua, nggak jadi deh. Kan bisa pura-pura bego. Jadi kesimpulannya lagi bagi Onovers, kalau Onovers ke hotel yang angker tapi tidurnya malah nyenyak banget, artiin sendiri. Bercanda gua, tapi ya artiin sendirilah. Lanjut, kamu ada cerita apa lagi? Itu intermezzo. Ada banyak. Itu udah hari kedua. Lalu terus? Iya. Jadi tapi sama sih Kak Will, kayak your ex ya. Si istrinya sepupu aku ini juga baru ngomongnya pas besok paginya. Dia juga gak berani pas masih di hotelnya. Pas di bis itu ngomongnya. Iya, kamu gak mau temenin aku mandi gitu. Tapi cowok biasanya emang udah pengen tidur aja sih. Iya, pengen bobo. Oke, lanjut. Nah, ini entah hari keempat atau hari kelima aku ke kota lain, yaitu kota Chengdu. Nah, di sana kayaknya memang orang-orangnya agak beda sama yang di kota Chongqing. Di kota Chengdu ini kebetulan aku jalan-jalannya tuh ke IFS. Itu kayak distrik mall yang super besar gitu Kak Will. Jadi dia tuh ada outdoor, ada indoor, tapi mallnya tuh sama-sama IFS, tapi dia kayak beda-beda blok aja. Nah, di sana entah kenapa, mungkin karena warna rambut aku yang ngejreng kali ya. Jadi baik arwahnya beserta dengan penduduk lokalnya. Waktu itu masih pink ya? Waktu itu masih pink, iya. Oke, beserta terus? Dengan penduduk lokalnya itu sampai ngeliatin aku sampai kayak ngebalik gitu, sampai literally ngebalik gitu. Ya, dan aku pakai kacamata hitam juga sih. Ini fotonya. Aku literally pakai baju yang sekarang sih. Terus? Iya. Nah, di situ kayak beda ya vibes-nya. Even aku sampai kayak disamperin sama transgender. Kenapa aku tahu dia transgender? Soalnya dia memang keren banget gitu ya teman-teman. Kurus gitu ya, dia berpenampilan seperti perempuan, tapi begitu dia ngajak aku ngomong, suaranya suara cowok. Oke. Dia ada payudaranya juga. Terus dia kayak nge-squeeze my shoulder. Dia jalannya kayak model gitu. Terus dia kayak ngomong pakai bahasa Mandarin, tapi kayak belakangnya tuh how. Aku cuma ngerti belakangnya how doang. Terus aku nanya, itu kebetulan aku lagi jalan sama teman aku. Aku nanya sama teman aku, itu artinya apa sih gitu yang secara keseluruhan. Terus katanya, ya dia bilang kamu fashionnya keren gitu. Oke. Terus ya udah. Nah, di situ aku juga gimana ya? Even pas sampai di toilet pun juga aku juga diliatin sama arwah penunggu toilet di sana, Kak Will. Tapi bukan diisengin. Enggak, diliatinnya tuh kayak gini, kayak gitu. Cewek atau cowok? Yang di toilet cewek. Dia ngeliatin. Kayak ngeliatin kayak gitu. I wonder kalau kita Asia ya, tiba-tiba kita ke Afghanistan gitu, kita diliatin kali ya sama arwah Afghanistan. Kayaknya sih iya deh. Ya waktu aku ke daerah-daerah bule sih, ya diliatin sih, ada beberapa yang lah ke gitu. Paris itu. Iya, Perancis iya, terus ya Swiss juga ada beberapa yang gitu. Terus pas sudah diliatin? Nah, terus fast forward malamnya, pas kan ini kan hotelnya beda lagi ya. Pas aku dapet kamar hotel yang baru itu, aku coba buka lagi kan. Gitu kan, hotel baru gitu. Gue mau lihat nih penunggunya siapa. Pas baru buka tiba-tiba ngelihat ada cowok gitu duduk di sofa. Cowoknya kisaran umur 40 tahunan. Ini arwah kan maksudnya? Arwah. Okay. Terus aku bingung gitu, karena dia nyapa aku, teman-teman. Hah? Dia nyapa. How did he knows? Maksudnya gimana caranya dia tahu kamu tahu? Atau dia ngetes aja, udah blind dia gambling aja? Dia kayak ngetes kayak Mei gitu. Mei gitu. Terus Nihan Piao Liang kayak gitu kan. Artinya? Terus dia, kamu cantik sekali ya kayak gitu. Terus udah tuh dia, abis itu dia pergi syuk gitu. Terus nggak berapa lama kemudian dia datang bersama teman dia juga yang cowok. Itu kayaknya teman dari seberang gedung. Tapi dia nggak tahu tuh kayak kamu dengar atau enggak. Udahlah pokoknya dia ngomong kayak gitu. Enggak, abis itu ya aku dengar, tapi aku kayak, emang dia tahu? Aku awalnya mikir gitu kan. Terus aku masih cuekin tuh. Aku beres-beres koper kan, buka-buka koper. Terus
dia ngomong, kalau nggak salah sih kayak gini ya, aku kan dengar dikit dan campur batin juga ya teman-teman. Dia suruh teman cowoknya itu pas masuk, Nikan gitu. Artinya kayak kamu lihat gitu. Maksudnya ini penunggu kamar yang hari ini cantik deh gitu. Jadi aku dibilang cantik. You know, aku lebih nggak kepikir ya. Terus mereka heboh sendiri kayak wow gitu. Terus apa sih gitu. Terus ya udah aku kan masih gitu kan. Akhirnya aku kayak nyalain lagu gitu kan. Aku nyalain lagunya tuh yang agak-agak DJ gitu teman-teman. Terus mereka kayak berasa, itu kan sofa ya kalau mereka kayak weh gitu. Gimana pakai speaker gitu. Bluetooth gitu. Terus dia ngomong kayak wah selain cantik selera musiknya bagus kayak gitu. Kok jadi malah ngegosipin kamu? Iya ngegosipin aku. Terus tapi dia nggak bisa lihat kita kan? Enggak, dia kayaknya nggak lihat kita tuh, buktinya dia nggak respon gitu. Enggak, dia nggak bisa lihat gitu. Wih, aku pengen lo ngelihat dia kalau telanjang badannya kayak apa ya gitu. Mulai cowoknya udah jadi arwah juga. Terus dalam hatiku nih kayaknya pasti nih pas masih hidup nih extrovert ini. Terus ya udah akhirnya aku nggak pakai babi bu gitu, daripada aku diintipin pas mandi kan, ya kan. Ya udah aku cuman kayak pakai daleman aja, gitu. Aku buka aja gitu. Wow, dia langsung kayak gitu. Ini absurd sih, I know. Aku pikirnya kayak daripada diintipin pas mandi, udah gua aja udah sekarang gitu. Mereka langsung iya gitu. Langsung kayak gitu. Karena mereka gak nyangka kamu buka baju saat itu juga. Iya, tapi untungnya mereka masih gak sadar. Tapi temennya kayaknya sedikit lebih peka deh daripada si penunggu aslinya. Ngerasa, kayaknya dia tahu deh. Iya, kayaknya dia, tapi kayak masih nggak share, masih nggak share. Tapi terus, kayak diajak ngobrol. Terus ya udah mereka. Ini dua cowok ya, dua cowok geblek. Terus mereka ngobrol-ngobrol aja. Tapi ya sampai nggak kenal waktu gitu sih, sampai subuh gitu mereka masih ngobrol. Aku pun juga sampai subuh sih masih bangun gitu. Wah, berarti waktu itu pengalaman aku bener Jess. Gimana? Di studio lama aku, studio lama kita, kan kamar mandinya jarang dipakai. Sekali aku mandi, nggak nyalain radar, tahu-tahu aku ngeliat arwah mas-mas, terus kulitnya sawo, hitam sawo, apa sih kuning langsung, bukan sawo matang. Iya, mandi. I think I know deh itu cowok alirannya kemana deh. Oh. Aku sampai ngerasa, ini kok aku bener-bener ngerasa ada arwah cowok, warnanya sawo mateng, badannya lean, deketin aku lagi mandi. Kayak aku tahu nih arahannya kemana nih. Ya aku pura-pura aja sih. Berarti dia seleranya Chinese putih mulus gitu ya. Dan aku bego, aku geblek lagi, aku penasaran. Oke, aku lihat fokus energi dia ke ini enggak gitu kan. Enggak. Ini kita harusnya cerita horor loh Jess loh. Emang horor sih, tapi WTF ini gara-gara Anomalies yang bawain cerita. Ya semoga terhibur ya Anovers ya. Gue juga bingung maunya bawainnya gayanya gimana Nat. Kayaknya maaf ya Kabo, kita gagal ngebawain katanya harus serem gitu, gimana ya. Nat, aku ngerasa kayak samar-samar mandi pakai shower tuh. Kayak ada yang gerayangin gitu loh. Oh gitu? Terutama ini aku. I was like, Ini pas kawil udah ototan apa belum? Lumayan, belum lama kok. Ya setahunan lah. Terus digerayangin sama cowok itu? Dia gak ada maksud jahat sih. Gimana rasanya Bapak? Ya gitulah. Rasanya ya gitu. Gak serem, tapi kayak absurd. Kayak ini nggak tahu kan Anovers kan bahwa hal begini juga terjadi pada kami kan. Tapi itu udah jarang arwah nyamperin aku, terutama cewek. Itu udah jarang karena terakhir kali aku mimpi basah. Aku mimpi aku tidur, bukan mimpi basah sih. Iya cowok. Enggak. It's not mimpi basah, tapi aku mimpi aku lagi tidur. Wah, ada yang datang, woman on topin aku. Arwah cewek itu. Seksi. Suka. Lumayan. Your type. Lumayan. Pakai gaun
ini cerita apa ini this is not friendly for kids, ini not kids friendly ini. Anyway, dia pakai kayak transparan banget, pink warnanya. Waduh. Tapi mukanya geradakan dan serem. Kalau aku bisa ngomong di mimpi, oi muka lu benerin dulu gitu. Tapi anyway dia langsung woman on topin aku. Terus kayaknya satu dan lain hal aku serem kan. Aku bilang, ya Tuhan, aku gak mau jatuh di dalam hal konyol begini. Aku punya tugas sebagai anomali detektif astral. Namun aku gak bisa jatuh di dalam godaan seks, tapi konteksnya sampai interdimensional gini, ini udah gak bener. Aku doa dan mohon perlindungan. Bukannya aku gak suka loh Jess. Aku sebagai cowok, aduh inilah bahayanya. Ini kalau pasti pria lain yang punya ability like us, itu pasti mikir gini 1-2 kali pasti pernah. Bullshit kalau lu gak mikir kayak gitu bagi yang punya ability sama. Pasti mereka pengen, enak ya bercinta sama arwah ya, enak ya begini ya. Iya, pikiran liar tuh ada, tapi kan gak boleh, kita gak boleh di jalan itu ngotorin our energy, ngotorin itu. Sorry, geradakannya itu maksudnya bopeng atau dia gak mulus aja, ada agak gelap kayak abis kebakaran gitu loh. Kasihan ya. Kasihan, tapi badannya wah gitar Spanyol. Gitarnya Puerto Rican. Padahal kan dia bisa ubah mukanya sesuai dengan pas dia masih hidup. Abis itu, semenjak itu aku gak berani, aku doa. Abis itu udah gak pernah mimpi lagi bersama arwah-arwah perempuan. Walaupun aku pengen, tapi aku bertekad dalam hati, Tuhan tolong, aku gak mau. Tapi yang waktu di kamar mandi studio lama tuh terakhir kali, ini kok cowok ya kali ini ya. Dan arwah, tapi ya sudahlah. Tapi happy gak Kawil ada pengalaman cewek dan cowok? Aku lebih happy pas sama ex-wife aku dipijetin sih supaya tidurnya nyenyak. Please, itu aja aku lebih mau deh. Kalau one day ntar kita DA gitu pergi, terus ada yang udah mulai kayak mau macem-macemin kepala aku, tapi aku tahu ini supaya tidurnya nyenyak, aku pura-pura bego aja. Biar tidur. Supaya tidur nyenyak. Balik ke kamu, terus gimana? Tadi sampai ke wah dia buka baju gitu terus. Iya, ya udah abis itu aku mandi, tapi aku cukup amazed karena pas mandi itu aku nggak, kan itu ya pasti teranjak bulat kan. Itu mereka nggak ngeliatin, nggak yang kayak ngintip sampai masuk gitu, nggak. Di situnya aku cukup respect. Jadi mereka cuma ngelihat aku dalam bentuk aku pakai daleman aja. Itu mereka kayak wah gitu. Iya. Sugoi Jepang ya? Enggak ada Sugoi. Intermezzo ya teman-teman. Aku dapat info dari teman aku sih. Jadi teman aku bilang kalau ke China jangan bawa-bawa hal yang berbau Jepang ya gitu. Apalagi di Chongqing katanya. Kenapa? Soalnya dulu katanya Chongqing itu sempat jadi kota pertahanan waktu invasi Jepang mau masuk gitu, tapi Chongqing ini maksudnya dengan gigih gitu mempertahankan benteng mereka. Bisa nggak suka mereka? Iya, termasuk arwahnya. Takutnya bisa nggak suka gitu, jadi kayak mendingan yang aku aja gitu dari Indonesia gimana. Tapi sih aku juga ngaku sih, aku dari Indonesia gitu. Pernah ada kayak cowok gitu kan, tapi ini manusia. Manusia ini pas di Turki kayak, terus aku kan ada teman-teman ya. Di situ ya teman-teman cowok gitulah. Terus teman-teman cowok aku kayak udah ngeliatin tuh dari belakang. Nah ada cowok manusia ini datang kayak gelagat itu kayak aneh gitu loh Kawil. Terus dia nanya kayak hey gitu dengan yang cadel-cadel gitu, where are you from gitu. Terus Thailand gitu, Singapore gitu. No gitu, I'm not Singaporean or Thailand gitu, I am Indonesian aku bilang. Terus si cowok, teman-teman cowok aku ini matanya tuh udah kayak ke cowok itu, Jess gitu, are you okay gitu, ya I'm okay gitu. Jadi teman cowok aku itu ngomongnya sengaja pakai bahasa Inggris. Terus ya ini intermezzo aja sih. Terus cowok itu nggak berapa lama kemudian udah kan dia ngeliatin aku begitu kan. Terus aku ngeliatin dia gitu aja dengan tangan begini gitu. Terus udah dia pergi. Temen cowok aku abis itu ngomong kayaknya that guy mau hit on you deh gitu. Ya itu hati-hati aja sih teman-teman ya. Tapi terserah, kalau teman-teman suka terus mau jalan bareng ya itu hak teman-teman juga. Ada apa lagi? Arwah-arwah atau horor atau supernaturalnya? Hari kelima. Lanjut. Ada. Nah,
Ini di Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah yang menurutku paling horor selama aku di China. Jadi di hari ke-6 ini kita pindah lagi ke hotel baru. Dan seperti biasa teman-teman, moment of truth. Ketika aku buka pintu kamar hotelnya, aku langsung ngelihat ada cewek Chinese, cantik sih. Tapi itu arwah nyebelin banget. Gimana? Aku baru datang nih. Aku baru mau masukin koper. Itu arwah cewek udah melayang di atas. Terus kok gue ketawa sih? Nggak. Terus ya. terus Terus melayang di atasnya tuh gini ekspresinya. Yang kayak di film hantu-hantu gitu. Iya kayak gitu. Floating gitu sih. Pakai bener gitu-gitu. Bener. Terus pakai baju putih semua. Nah, di situ kan aku ngerasa, wah, ini kayaknya kali ini nih nggak beres nih. Mana gue 3 malam lagi di sini nih. Waduh. Iya. Nah terus tiba-tiba aku ngedengar suara bising-bising gitu di luar, di koridor luar. Dan ternyata pas aku buka, itu saudara aku lagi komplain. Itu Ko David tadi. Oke. Nah si Ko David ini bilang, Jess gitu, Jess gitu, kamu di sini? Ternyata iya gitu. Aku kayaknya nggak bisa bobo deh, soalnya parah banget nih, terlalu parah. Kamar hotelnya bau banget, asap rokok. Iya nih, aduh gimana ya gitu kan. Terus aku bilang, mau coba ke kamar aku dulu. Terus si Ko David nanya, kamar kamu ada momonya nggak gitu. Terus aku bilang, ada sih, ada momonya, tapi nggak bawa rokok. Mau coba ngungsi di sini dulu nggak? Nanti biar tour leadernya aja yang urus pemindahan kamarnya gitu. Terus ya udah deh, coba deh. Nah, si Ko David ini baru masuk aja katanya. Dia baru masuk. Dia baru di depan. Aku kan di sini ceritanya teman-teman. Ini pintu. Tengah-tengah nih pintu, anggap aja nih pintu, tapi pintunya aku buka. Aku jadi kayak setengah masuk setengah keluar gitu. Terus pas Ko David mau masuk, tiba-tiba dia ngelihat katanya ada cewek rambutnya tuh panjangnya segini, warna hitam. Terus katanya rambutnya itu nyentuh aku punya ini pundak. Iya, aku punya pundak. Terus dia langsung merasa kayak dingin banget gitu. Terus wah, kayaknya yang di kamar kamu rese ya Jess. Terus aku bilang, iya rese. Tapi kalau Koko pura-pura bego nggak apa-apa sih harusnya gitu kan. Iya, dia nggak ngerti kok bahasanya. Mumpung dia nggak ngerti bahasa kita, ya udah gitu, Koko jangan ini. Tapi sialnya adalah mungkin karena Ko David ya bukan main jobnya juga dalam hal supernatural gitu ya. Jadi dia nggak bisa ngendaliin energinya. Energi rasa takut sama rasa berasa dia ada di situ tuh peak naik gitu. Even aku aja sampai berasa. Akhirnya cewek ini sadar. Aduh. Terus cewek ini ngeliatin si Ko David. Ya ganti sasaran deh. Nah, abis itu gak berapa lama kemudian ada temen cewek aku juga jalan juga di koridor. Hai Ci gitu. Jadi temen cewek aku ini dia datang terus gimana Ci gitu kan. Terus Ko David langsung bilang kayak, Jess kayaknya dia tahu deh kita bisa lihat dia gitu. Terus ada apa gitu. Terus Ko David cerita ke... Emang Ko David ini sensitif atau peka? Aku boleh jelasin dulu ya latar belakangnya. Iya. Jadi Ko David itu katanya semenjak nonton channel Anomali maupun Detektif Astral, dia kepekaannya ke boost. Bahkan waktu dia nonton video tentang Nostradamus, di sini videonya, itu katanya Ko David ngelihat. Jadi kan kamarnya dia itu ada kayak meja belajarnya gitulah. Bukan meja belajar lah, kayak meja sama kaca lah pokoknya. Kayak meja buat kantor gitu loh. Nah, dia malam-malam kan mau tidur matiin lampu. Pas dia dari ranjang gitu, di ranjang, pas dia lagi tidur, dia ngerasa ada yang duduk di kursinya. Dan itu kerasanya tuh berat banget katanya. Semenjak abis dari nonton Nostradamus itu. Dan aku ngerasa,
wah crab itu real dan itu kayaknya demon deh. Iya, that doesn't sound like arwah. Itu kayaknya demon. Terus ya udah, aku bilang crab itu demon. Ya udah ya, kita cuman cerita-cerita gitu aja. Iya, akhirnya aku berdoa. Ya udah sih, untungnya dia pergi gitu. Nah lanjut ya, kita balik lagi ya. Sebelum itu, boleh tahu nggak Anovers dan The Clients, ada nggak Anovers dan The Clients yang juga karena nonton Anomali dan DA jadi terradiasi dan terkontaminasi, jadi sensitif dan peka? Please let us know ya di komen. Iya. Karena kami juga pengen tahu apakah ada efeknya. Kalau beberapa komen bilang yang tadinya nggak sensitif jadi sensitif gitu. Please let us know in the comments. Lanjut Jess. Lanjut ya. Terus temen cewekku ini, anggap saja namanya Elsa ya. Anggap saja Elsa. Nah si Elsa ini dateng, terus dia nanya kenapa kok gitu. Terus iya nih, ternyata beneran ada momonya gitu di kamarnya Jess gitu. Terus terus gimana gitu. Terus si Elsa ini tiba-tiba kok hawanya nggak enak ya. Dia tahu ada kita nggak sih gitu. Maksudnya dia tahu kita tuh bisa ngelihat dia nggak sih. Terus aku bilang, makanya energi kalian jangan takut gitu, aku bilang. Maksudnya udah, kita ngomongin hal lain deh gitu. Kita jangan. Ya tapi abis gimana aja, soalnya kan Koko kan masih di sini. Maksudnya kan ya Koko kan nggak mungkin masuk ke kamar Koko juga kan. Karena kan ada anak Koko, terus istri juga nggak bisa cium bau rokok. Ya udah kita di depan aja deh gitu, pokoknya jangan masuk di kamar. Nah, terus si hantu cewek itu yang lagi floating itu ngeliat juga ke tempat aku, ke si Elsa. Ya udah deh, udah kan. Nggak berapa lama kemudian tour leadernya datang. Ko David udah nih, udah selesai ya. Maksudnya ini kita bisa udah pemindahan kamar gitu. Terus Ko David mungkin kan care lah ya, karena aku sepupunya. Dia bilang ke tour leadernya, Kak gitu, sorry, boleh nggak si Jess apa sekalian pindah kamar aja? Soalnya katanya hantunya rese di dalam, aku aja berasa gitu. Terus tour leadernya bilang, emang iya seriusan? Terus aku bilang iya. Oh ya udah deh kalau gitu, mau nggak sekalian gitu? Kalau mau ayo gitu. Ya udah gitu, tunggu sebentar ya, aku siap-siap langsung, aku bilang. Ya udah, habis itu aku tutup. Nah di situ si hantu kamrat floating itu dia ngikutin aku teman-teman. Jadi pas aku tutup pintu, aku jalan kan ke pojok gitu buat ngambil koper aku, dia ngikutin kayak gini sambil terbang gitu di atas aku. Terus dia gila. Kayak, kapan nih gue bisa gangguin elu? Ayo dong, lu mandi dong atau apa dong gitu. Itu niatnya kebaca. Ayo terus, dong lu mandi dong. Gue belum ini belum nih. Gue belum pakai kokin lu nih. Gue baru mengintip. Iya, gue baru ciluk bain lu nih. Teman-teman lu udah pada sadar. Masa lu nggak sadar sih ada gue kayak gitu. Nah ya udah, akhirnya aku cepet-cepet keluar. Nah akhirnya aku pindah ke kamar atas barengan sama si Ko David. Nah terus teman-teman, si Elsa itu tiba-tiba, ini kan aku udah pindah lantai kan, tiba-tiba jam 8:30 malam itu message aku, dia WA aku, tulisannya kayak gini, Ci. Terus aku tanya, iya mau ngobrol. Terus kata Elsa, aku gak suka, aku jadi peka gara-gara tadi. Aku dari yang biasanya gerah jadi dingin. Oke, sedikit background tentang Elsa. Elsa ini, aku juga bingung gitu teman-teman. Aku gak habis fikri gitu ya. Dia bisa-bisanya dalam keadaan dingin pakai hot pen gitu Kawil, tanpa pakai stocking, tanpa pakai apapun itu, sedangkan aku aja berlapis-lapis gitu. Kok bisa? Kata dia, oh enggak, ini mah kayak ASEAN aja gitu. Jadi emang dia tuh udah kebiasa gerahan. Suhunya berapa? Suhu apa? Nggak tahu daerah China yang hari ke... Kayaknya sih mungkin sekitar 8 apa 10 gitu. Itu mah ya. dingin. Iya. Lembang aja belum tentu sedingin itu. Iya, 8 sampai 10 lah, perhaps. Terus? Pas masih pagi, dia bilang enggak, ini kayak AC-ASEAN doang gitu. Mana ada AC di bawah 16 derajat. Cuy, mana ada AC di bawah 10 derajat. I mean gini, kalau udah siang apa ya
udah terik gitu ya oke lah ya. Tapi ini masih pagi gitu, jam 7, jam 8 pagi dia pakainya segini-segini loh. Oke, terus. Oke. Nah terus dia bilang, aku dari gerah jadi dingin. Terus aku bilang, kamu ngerasa penunggunya? Terus kata dia, iya. Terus aku bilang, di hotel China kayaknya hampir semua ada penunggunya, tapi kamu punya ganggu nggak? Terus kata Elsa, aku nggak suka banget enggak gitu. Terus aku bilang, aku di lantai 25 cukup aman. Ya, tapi memang agak bau rokok dikit lah. Ya, tapi lebih mending daripada tadi gitu. Terus kata dia, yang nggak tahu juga sih itu maksudnya dia punya penunggu, dia nggak tahu sebenarnya ganggu apa enggak. Terus aku mikir dong, wah kalau kayak gini berarti jangan-jangan yang dia maksud nih penunggu kamar gue yang tadi tuh di lantai bawah. Terus aku bilang, iya soalnya terkontaminasi pasti. Tadi Ko David juga keluarin energinya buat ngerasain. Terus si Elsa bilang, ada pantulan cahaya katanya, kan jadi bayangan. Terus aku nanya, I see, jadi kamu ngelihat ya? Terus kata dia, iya aku perhatiin gak normal, kayak kepala atau rambut, gak enak banget katanya. Terus aku bilang, kamu tarik napas ya, pelan-pelan. Terus kamu cuekin, anggap kamu hidup di dunia yang beda sama dia, supaya gak ketahuan kalau kamu sadar. Terus kata dia, oke, udah pergi. Sesak napas banget aku tadi. Terus aku bilang, yang dari kamar sebelah ya. Kamar sebelah tuh maksudnya kamarku. Jadi kamarku tuh sebelahan sama kamar Elsa. Terus dia bilang, gak tahu aku Ci. Dari kamar Cici aku nyadar. Ini kayaknya gara-gara Ko David. Sorry aku gak bermaksud nyalahin. Rambutnya agak messy gitu gak? Di atas, bukan di bawah dia. Makanya gak berani lihat ke belakang. Aku tadi alihin ngomong sama anaknya gitu. Terus aku bilang, iya betul, tadi dia di atas gitu. Aku udah pindah kamar, ya much better gitu. Terus jam 5 subuh, dia tiba-tiba ngechat aku lagi. Ci, aku tidur gak nyenyak banget, keringet dingin, dipaksa lihat ke atas gitu bawaannya. Terus dia telepon aku, ya tapi ya aku udah bobo. Dipaksa lihat atas maksudnya lihat plafon? Iya, lihat plafon. Abis itu aku baru kayak telepon dia besok paginya sih. Abis itu ya udah kita ketemu di lobi, kita ngobrol. Akhirnya kita baru ngobrol, iya kayaknya aku diganggu deh bla 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 semalam gitu. Dan aku baru pertama kali ngelihat hantu itu sekarang. Kayak aku sebelum-sebelumnya itu aku gak pernah lihat hantu. Tapi ya mungkin gara-gara deket sama Cici, sama mungkin gara-gara kemarin Ko David ngomong, jadinya aku sekarang jadi peka ya. Aku bakalan bisa ngeliat kayak Cici gak ya? Kata dia. Terus aku bilang, udah tenang aja Elsa. Aku rasa ini kayaknya gara-gara energi terkontaminasi. Soalnya kalau ada 1 atau 2 orang yang peka berkumpul, itu pasti mengenhance satu sama lain. Dan kalau orang yang ada peka sedikit aja gitu, ada kesensitifan sedikit, itu pasti yang sensitif sedikit itu akan terkontaminasi juga sama yang peka atau yang bisa lihat gitu. Jadi itu udah wajar. Udah kamu tenang aja, nanti kalau kamu udah sampai Jakarta, kamu udah gak ketemu lagi sama aku juga, kamu juga gak bakalan peka-peka gini lagi kok. Udah ya kamu tenang ya gitu. Ya semoga. Nggak ditindak tuh sama kamu. Semoga. Si Kenapa? arwah cewek nyebelin. Nah, kamu pindah kamar akhirnya? Aku udah pindah kamar dari hari H pertama itu juga aku udah pindah kamar. Nggak ada yang nindak ya, nggak ada yang doain atau apa gitu? Belum, tapi aku suruh dia, aku kayaknya ada suruh dia doa, tarik napas, kayak terus cuekin gitu loh. Jadi kayak doa perlindungan diri aja. Aku somehow bocor ngelihat memori dia doyannya terbang ya, floating ya? Iya, dia doyannya terbang. Di saat arwah-arwah hotel hari ke-1, 2, 3 ada yang grounding. Iya. Maksudnya di ground. Iya. Ini kenapa yang terakhir itu senang floating ya? Betul, dia sukanya di atas. Ya emang serem sih kalau bagi yang lihat. Serem. Nah terus besoknya ini kan masih di hotel yang sama ya teman-teman. Jadi aku 3 malam di situ, cukup lama. Besoknya gantian Ko David mimpi, katanya ada cewek Chinese katanya, pakai dress warna putih, terus bawa-bawa gunting katanya, mau nusuk si Ko David dalam mimpi. Terus aku bilang wah gitu.
itu menurut Koko dari yang kamar aku, bukan kamar aku yang tadi ya, maksudnya kamar aku yang tadinya, yang sebelum aku pindah. Kayaknya iya deh Jess, kayaknya dia nyari aku loh. Terus aku mikir kan, tapi kenapa itu cewek gak datengin aku ya? Tapi aku ketemu sih jawabannya, cuma nanti akan aku jawab. Nah terus si Ko David cerita, iya ya udah deh, akhirnya Koko nggak pakai banyak mikir, langsung aja tuh udah gulat sama dia. Langsung gulat, di iya mimpi, di mimpi udah gulat gitu. Siapa yang tertancap atau udah bodo amat lah. Iya, gitu. siapa yang nancep dan siapa yang tertancap gitu udah bodo amat. Pokoknya Koko bela diri dulu. Tapi akhirnya dia yang tertancap gitu. Terus aku nanya, terus gimana kok begitu dia udah tertancap guntingnya dia sendiri? Oh, dia pura-pura mati, Jess. Terus aku bilang, lah kan dia udah jadi arwah. Terus iya aku bilang aja, gitu nggak usah pura-pura mati, lu kan udah mati goblok gitu. terus bagus kok, bagus gituin, bagus. Terus dia gimana? Iya abis itu dia ke pura-pura mati, gitu. Terus begitu, lu nggak usah pura-pura mati goblok gitu kan. Terus ya udah gitu. Kata si arwah ceweknya. Hantunya, ya udah, gue cuman mau, kan ini lagi cengbeng, gue cuman mau lu rayain aja, lu kasih makanan lah di depan kamar gitu. Kan kita bukan keluarga lu gitu. Iya, lu kasihin gue sajan lah gitu, biar gue happy katanya gitu. Oke, terus? Terus Ko Davidnya, hah gitu. Tapi kayak cuman hah doang, abis itu udah dikebangun. Terus ya dia cerita ke aku. Ya itu message-nya real sih. Ya itu berasa. Berasa. Terus akhirnya wah udah 2 kali nih si Elsa digangguin, terus si Ko David tapi juga feeling digangguin. aku abis itu dia diem, gak ganggu lagi. Betul. Semenjak ngasih message itu. Betul. Iya. Nah akhirnya Ko David gitu dengan inisiatif gitu dia berdoa gitu di kamarnya. Terus ini kamar yang sekarang ya, dia sih katanya nggak turun-turun ke bawah. Dia berdoa, ya Tuhan, semoga arwah itu bisa tenang gitu. Walaupun maksudnya dia udah ngeganggu, dia jadi arwah yang negatif, semoga dia bisa kembali ke jalan yang benar. Tapi udah sih, abis itu akhirnya nggak ada ganggu temen aku lagi, nggak ada ganggu si Ko David lagi. Iya, kerasa kok, aku juga kerasa. Nah, pertanyaannya kenapa dia nggak nyamperin aku? Iya, itu kenapa? Padahal kan awalnya kan itu adalah kamar aku. Ternyata dia ngelihat ini. Segel. Iya. Legion. Aku juga ngerasa hal yang sama. Oh iya. Seharusnya aku ngomong dulu sebelum kamu ngomong. Nggak bisa kalau ada yang mau masuk ke alam bawah sadar kamu, kayaknya Legion tahu, atau pokoknya beberapa saudara kamu, termasuk Bizeroth. Iya. Nah, mungkin di sini pertanyaannya gitu, kenapa Jess kok lu nggak usir aja gitu? Maksudnya kan kasihan teman lu, kasihan saudara lu gitu. Soalnya aku ngerasa teman-teman, aku awalnya bener seperti yang teman-teman pikirkan. Aku awalnya mau nindak Kawil, tapi kerasa, wah ini kayaknya Tuhan tuh masih kasih dia ibaratnya playground gitu loh Kawil. Jadi dia tuh nggak bisa ditindak sekarang juga gitu. Malah yang ada kalau aku main tengkang-tengking, malah nanti akibatnya akunya malah lepas dari perlindungan. Iya, lepas dari perlindungan Tuhan. Dianya malah bisa makin semena-mena. Aku takutnya begitu kan yang terjadi. Jadi ya udahlah gitu, kita doain aja gitu sih. Jadi Ko David udah doain, aku juga dari kamar aku juga doa. Aku punya cerita yang serem akhirnya, yang bisa aku suguhkan ke Anovers. Apa tuh? Ini terakhir kali Anovers gue ngelihat arwah dan seram. Semenjak itu ya gue ngelihat arwah lain ya, tapi semenjak itu nggak ada yang ganggu sampai seperti ini. Itu zaman anomali masih formasi lama. Yang aku cerita ke kamu, pulang kantor di tol, screen aku itu kan masih screen bawaan dari mobil. Memang udah agak berapa, ukuran 8 inci 10 inci, tapi screennya yang udah agak modern. Belum ada Android Auto dan CarPlay, Apple CarPlay belum ada. Tapi udah cukup untuk touchscreen gini kan. Ketika di mute atau apa kan screennya berubah jadi normal kayak kayak begini aja nih teman-teman, kosongan gini aja. Itu aku sampai bingung.
kok perasaan aku ngelihat cewek rambut panjang banget ya di screen itu. Terus aku sampai, siapa yang kelihatan? Film gak mungkin, soalnya lagi mati. Tapi rasanya gini loh, kayak aneh Jess. Aku kan gak kayak kamu matanya. Jadi aku ngerasa kayak dia kelihatan pantulannya, tapi bukan dari kursi belakang, tapi pantulan dia kelihatan. Jadi kayak gak masuk akal, gak masuk science. Kalau misalnya dia di spion, aku ngerasa dia di belakang nih. Ini enggak di layar Android, di layar apa sih, head unit. Harusnya dari mana nggak ketahuan. Kok gitu ya? Nah malamnya aku pas awal-awal meditasi itu, tiba-tiba aku ngelihat sosok perempuan gede banget terbang. Terus yang kainnya tuh yang kayak rumbai-rumbai. Serem sih, itu brengsek sih. Wah itu aku takut waktu itu. Terus? Aku belum tahu cara ngatasinnya. Besoknya kan kita ngumpul dan kita ketemu sama sahabat jin kita yang dulu itu, yang namanya Rido itu kan. Dan apa? Aku nggak tahu gimana, tapi semenjak aku doa hilang habis itu. Tapi dia sempat 2-3 hari bercokol terus tuh ketika aku meditasi. Aku lagi meditasi, tiba-tiba aku berasa aku jadi kecil. Dia ada lagi sosok gede. Kita terbang. Tai sih itu sih. Serem sih. Ya, kamu jangan ketawa dong, ini ceritanya serem ini. Iya, serem. Ya. Tapi saat itu emang serem sih. Iya, serem sih. Saat itu emang itu serem. Abis itu aku nggak pernah diganggu yang seperti itu lagi. Aku nggak pernah. Tapi akhirnya gimana? Hilang dengan sendirinya. Aku juga nggak tahu siapa yang nindak. Perhaps sudah semenjak waktu itu kita sudah dibantu oleh kubu kanan. Hanya saja aku tidak tahu. I didn't know it yet. Mungkin saat itu pas aku doa dia ditindak Grim Reaper. Ya, bisa. Dia ditindak Arka. Nobody knows kan. Tapi sekarang aku udah merasa peredaran dia udah gak di sini sih. Enggak. Tapi kalau sekarang I know ketika ada begitu dan aku nggak pakai power sendiri, aku cuma bilang, Tuhan aku nggak mau diganggu. Tapi arwah ini menyebalkan. Aku serahkan kepada kebijakan Engkau ya Tuhan ya. Itu biasanya sih good luck dah buat tuh arwah. Kalau nggak either Grim Reaper yang nyamperin, good luck lah buat para arwah gitu. Atau Arka kadang-kadang ya. Atau bahkan ada cahaya yang nggak enak tuh, dunia gelap. Itu serem sih itu gitu. Segitu aja cerita dari aku kali ini mengenai perjalanan ke China. Mungkin teman-teman kalau misalnya kayak aku jalan-jalan lagi, misalnya entah ke luar kota atau ke luar negeri, teman-teman suka gak sih kalau aku bawain cerita kayak gini? Please komen di kolom komentar ya, gitu kita biar tahu juga sih ya. Karena kan aku sadar gitu teman-teman, setiap ke kota atau ke kota lain atau ke negara lain itu biasanya beda-beda gitu hantunya. Ya. Karena latar belakang dan budaya mereka yang beda-beda juga kali ya. Yes, absolutely. Yeah. Dan kita akuin kan, di antara Jawa ada yang nggak enak ya. Kita nggak mau sebut daerah, ntar kami dituntut. Jangan. Tapi wah itu gila daerah Jawa itu tuh. Udah arwahnya rese-rese, orangnya jahat-jahat. Parah deh, parah. Pokoknya kalau mau dikasih clue, itu salah satu kumpulan atau markas teroris terbesar di Indonesia. Sempat diyakini itu markas teroris terbesar di Indonesia. Pusatnya dari situ semua katanya. Sekian dulu video dari kami kali ini. Semoga Anovers terhibur dengan cerita arwah Weekend Anomali. Dan kalau misalnya Anovers suka, please let us know. Kami akan coba bawakan kembali cerita perarwahan back to basic. Tapi harus serem kali lain kali. I will do my best. I will do my best. Harus serem, sesuai dengan kata Bu, harus serem. Sure, I will do my best. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another video. Bye-bye. Bye-bye. Spooky.